الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصلاة لغة الدعاء واصطلاحا من إرادة اسم الفاعل، والشرع حقيقة هو الله ومجازا هو الرسول. هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بشرائط المخصوصة. Hadratul Mukarramun, para segenap dewan guru yang saya hormati, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, kepada Imam Masjid Al-Irsyad, Ketua DKM Masjid Jami Al-Irsyad beserta pengurus yang lainnya, dan Bapak RT, Bapak Kepala Desa yang ikut hadir juga pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak saya lupakan juga, yang saya hormati orang kita, Al-Mukarram Ustaz Zamzami dari Lombok. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Dan kepada segenap tim hadrah Masjid Jami Al-Irsyad, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati selaku ketua rombongan Safari Dakwah Isra dan Mi'raj yang diselenggarakan oleh keluarga besar Bapak Haji Muhammad Sudi, yakni Al-Mukarram Bapak Haji Johani. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur, kabul segala hajat dan tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada Bapak Haji Sudi beserta keluarganya juga, mudah-mudahan segala hajat dan tujuannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah sekalian, ini adalah bentuk maunya Allah. Kalau ngikutin emosi mau nyamah tidur, benar. Dalam cuaca kayak gini enaknya tidur, kalau tidak tidur bikin indomie rebus pakai telur, pakai cabai, nah, enak tuh. Terus minum kopi, wah mantap sekali itu. Tapi karena memang Allah telah memilih kita, di kodoknya Allah, di lauhil mahfuznya Allah, nama-nama ini udah dicatat sama Allah untuk bisa hadir pada malam hari ini di dalam memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan langkah hati kita ini sebagai saksi nanti di hari akhir, kalau malam hari ini kita datang ke Masjid Jami Al-Irsyad untuk memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, langsung aja kita masuk gigi 3 ya. Ikan sepat, ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Burung pitik bawa bukulan, bikin kopi rada kental, enak tuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali materi Isra dan Mi'raj ini, saya akan dulu coba membawa kita untuk mengingat kembali perjanjian kita kepada Allah. Karena ada kalimat atau qaul yang mengatakan man arad
lebih gampang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja sih kategori mengenal diri itu? 3. Yang pertama, kenapa kita bisa ada di alam dunia ini? Lalu yang kedua, untuk apa kita berada di alam dunia ini? Lalu yang ketiga, setelah dari alam dunia ini kita mau ngapain dan akan diapain? Kalau manusia sudah paham tentang 3 hal ini, insya Allah ibadahnya akan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu siap dengerin? Siap dengerin? Berarti siap-siap saya hipnotis untuk tidur semuanya. Karena rata-rata orang-orang takut itu, Masya Allah Bapak Ibu, setannya gede, setannya banyak. Ya, karena kenapa? Karena di situ banyak fadilah, banyak keutamaan, makanya digodain sama setan. Begitu pengen hadir di Isra hujan, dibisikin sama setan tuh, jangan jalan-jalan, nanti pilek sakit lagi. Sekarang lagi pada mahal apa sekarang, masuk lagi aja dia ke rumah. Iya ya, mau hujan gede aja hujan bener. Tapi kalau untuk acara hiburan, Masya Allah, begitu pengen keluar gerimis, dia bilang apa? Antar dia tengah jalan gerimisnya hilang tuh, begitu. Kenapa gampang orang melangkahkan kakinya ke tempat hiburan? Karena nggak ada setannya. Setannya ada di situ, nggak ada yang gangguin, makanya gampang untuk hadir ke majlis-majlis hiburan. Tuh, ya, bayangin Bapak Ibu, fadilahnya 1 jam kita duduk kayak begini, ikhlas, ridho karena Allah, itu pahalanya seperti melaksanain 1000 sholat sunnah. Bapak Ibu saya tanya jamaah Masjid Jami Al-Irsyad, bisa nggak 1 jam lakuin 1000 sholat sunnah? Bisa apa enggak? Ayo, bisa apa enggak? Boro-boro Ustaz, terawih aja pilih imam. Itu nanti malam siapa? Ustaz Anu, lama pindah, kita mau pindah cari yang ada gambaran dikit. Itu tiba sholat terawih tuh, lihat imam dulu. Siapa yang imam? Oh, Haji Johari, cepat dia imam yang udah di sini aja, begitu. Ya, memang untuk perkara ibadah memang disitulah tempat setan ada dan hadir untuk menggoda hamba-hambanya Allah agar tersesat di dalam perkara akhiratnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang tertutup. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kenapa sih kita bisa hadir di alam dunia ini? Ayo kita tengok dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Allah sudah memberikan tahu dan kita agar ingat kembali dengan perjanjian tersebut. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zuluman jahula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di alam dulu Bapak, waktu itu Ibu, ada 4 makhluk yang dipanggil sama Allah ketika di alam dulu. Siapa aja yang dipanggil? Yang pertama langit, yang kedua gunung, yang ketiga bumi, yang keempat manusia. Tapi semuanya belum berbentuk wujud, belum. Manusia masih berbentuk ruh, langit, gunung, bumi masih berbentuk ruh. Dihadapin di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah memberikan penawaran itu. Ingat kalimatnya penawaran. Yang namanya kalimat penawaran boleh diambil, boleh
Karena sudah ditolak, tadi ada satu makhluk yang tidak ditawarin. Siapa tuh? Siapa yang tidak ditawarin sama Allah? Manusia. Lihat kalimat selanjutnya, wa hamalahal insan. Tetapi di situ manusia berperan memberikan penawaran kepada Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah manusia berbicara seperti ini, ya Allah, kalau memang langit, gunung dan bumi tidak sanggup menerima penawaran ya Allah, aku nih manusia sanggup ya Allah menerima penawaranmu untuk menjadi wakilmu di muka bumi ini, menjalankan kewajibanmu dan meninggalkan apa yang dilarang olehmu ya Allah. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya tanggung jawab ini diberikan kepada yang namanya manusia. Contohnya, saya kasih contoh gampang begini. Misalnya ada kepala desa hadir nggak? Ada ya? Ada bapak kepala desa nyuruh ibu bikin roti, bikin tumpi. Nyuruh ibu bikin tumpi. Kata kepala desa begini, Yuli, saya pengen mesen kue tumpi 100 biji. Nih kata kepala desa ini, buat nanti malam acara Isra Mi'raj di Masjid Al-Irsyad. Memang pada mendadak kepala desa mesennya habis johor tadi. Cuman kata si ibu begini, Pak kepala desa, maafin, saya udah pensiun lama, pensiun. Saya udah pensiun, udah gak lagi bikin tumpi. Oh gitu. Sebelah rumah ibu nawarin, karena bener betul. Kata sebelah rumah ibu tuh yang namanya Siska. Tahu gak ibu Siska kepanjangannya apa kalau di Jakarta? Siska itu kepanjangannya Siskamling. Bu, kata sebelah rumah ibu gini, Pak kepala desa mau bikin kue tumpi ya? Iya. Nah, jangankan 100 biji, 1000 biji nanti saya bikinin. Kapan mau diambilnya? Ya paling telat sih habis maghrib. Cil, gampang, tenang Pak kepala desa. Akhirnya tanggung jawabnya dipindahkan kepada Siska. Karena kenapa? Siska menawarkan diri. Saya sanggup Pak RT, saya sanggup kepala desa untuk bikin hal tersebut 1000 nanti saya buat. Begitu waktunya Pak kepala desa datang pakai motor. Ya, ditanya, Assalamualaikum, Ibu, Bu Siska, mana kue tumpinya? Saya pengen ambil. Apa jawab si Siska tadi? Pak RT, Pak kepala desa, maafin, kuenya kagak jadi, belum mateng, angus. Kira-kira kepala desa marah apa tidak? Kesel apa tidak? Oh, kesel saudara. Udah maghrib, waktunya mepet, kue belum jadi. Marah murka kepala desa langsung. Oh, kamu cuma bisa ngomong doang ya. Kamu cuma bisa nawarin doang ya. Tapi kamu tidak bertanggung jawab apa yang kamu bilang tadi. Kalau Yuli yang pertama mah bebas, gak ada masalah. Kenapa? Karena emang udah ditolak dari Allah. Tapi si Siska kena tanggung jawab besar. Karena Siska menawarkan diri tadinya. Nah, sama hal itu dengan kita Bapak Ibu. Ketika langit, gunung dan bumi sudah menolak permohonannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bebaslah langit, gunung dan bumi, tinggal kita manusia yang masih kena tanggung jawabnya Allah karena kita menawarkan diri pada waktu di alam ruh waktu itu. Maka dari itu, atas hal inilah kita dihadirkan kepada Allah muka bumi ini untuk mempertanggungjawabkan
mau kecil, mau besar, mau ngumpet-ngumpet, mau terang-terangan, itu selalu direkam dengan CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah paham hal ini, insya Allah dia tidak akan berbuat macam-macam kepada Allah. Ada rampok. Kalau maling di sini disebutnya apa, Ustaz? Maling-maling ya, bukannya maling itu muter. Oh, beda lagi. Ada maling, niat jelek, masuk ke Indomaret, begitu pengen ngambil, dia lihat ada CCTV, kira-kira jadi ngambil apa tidak? Kira-kira jadi nolong apa tidak? Oh, dia takut. Karena apa? Merasa diawasi oleh CCTV. Dan kita pun juga seperti itu. Kalau kita sudah merasa diawasi sama Allah, kita merasa punya tanggung jawab kepada Allah, insya Allah kita lebih cenderung untuk menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau memang kita setuju dunia adalah tempat bermain kita, maka daripada itu masuklah ke arena pertandingan, bermainlah yang baik, ikuti peraturan pertandingan yang ada, keluarlah dari arena pertandingan dengan gelar kemenangan. Kalau memang kita meyakini bahwasanya dunia ini adalah panggung sandiwara, maka naiklah ke atas panggung pentas, beraktinglah sebaik mungkin. Begitu turun dari panggung pementasan, kita mendapat tepuk tangan yang hangat dari penonton, karena penonton puas dengan apa yang kita aktingkan, yang kita perankan di atas panggung sandiwara. Begitu juga dengan kita, begitu kita keluar dari alam dunia ini, menuju ke alam kuburan, menuju nanti ke alam akhirat, maka raihlah sertifikat tanda husnul khotimah yang menandakan Allah puas dengan apa yang dulu di alam ruh kita tawarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, satu tuh, kenapa kita bisa ada di alam dunia ini? Lalu yang kedua, untuk apa sih kita hadir di alam dunia ini? Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayo, Allah ciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah. Ngaji itu ibadah, sholat itu ibadah, bikin kue itu ibadah, main hadroh itu ibadah, ya, nolongin orang itu ibadah, berbuat kebaikan itu ibadah. Untuk semuanya ini tidak lain untuk bekal kita nanti masuk ke alam kubur. Bapak, Ibu, ketika nanti nyawa seseorang
biar kamu mempertanggungjawabkan hasil aktivitas dunia kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kata siapa di alam kubur itu sepi? Kata siapa? Di alam kubur itu kita banyak teman, cuma terkadang kita yang ngejauhin teman-teman kita. Ada teman sedekah, ada teman tahajud, ada teman duha, ada teman sholat tasbih, ada teman baca sholawat, ada teman baca Al-Quran, ada teman yang cinta kepada anak yatim, ada teman yang selalu beribadah kepada kaum duafa. Itu teman-teman kita nanti di alam kubur. Cuma kitanya terkadang nggak mau berteman dengan mereka. Kita yang di alam dunia ngejauhin mereka semua. Begitu mudah ditenggorokannya dari nyawa ini pengen dicabut oleh malaikat maut, baru dah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqo, kasih saya kesempatan dulu sebentar. Udah nggak bisa, udah habis masa kamu di alam dunia. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo Nabi udah ngingetin kita dari dulu. Kita ini khomsan udah khomsin, persiapkan 5 perkara ini dengan baik sebelum datang 5 perkara kepada diri kamu masing-masing. Apa yang pertama? Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda, ayo, mumpung kita masih muda nih, ayo nih banyak anak-anak, hadroh anak-anak remaja di sini. Masa muda kita biar diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena kalau orang punya ilmu mah enak. Orang kalau punya ilmu bermanfaat mah enak. Mau dibawa ke atas gunung hidup, mau dibawa ke kota pun hidup tuh orang punya ilmu tuh. Orang punya ilmu kan nggak susah hidupnya. Ayo coba. Makanya Pak, kalau di Jakarta itu disebutnya bukan majelis taklim, tapi disebutnya majelis taklim. Ya Pak ya, majelis taklim. Apa majelis taklim? Artinya tempat dibentak-bentak sama orang alim. Makanya orang tua dulu kita ini jadi semuanya. Beda sama orang tua sekarang. Begitu anaknya dibentak nangis, orang tua bawa dulu. Orang tua yang marah-marah sama ustaznya. Pertanyaan saya, dalam mendidik anak kewajiban orang tua apa kewajiban guru? Ayo, Bu, oh kan udah mulai gitu, saya jalan mulai dari. Ya, Bu, pertanyaan saya Pak, kewajiban guru apa kewajiban orang tua di anak? Orang tua. Kenapa kita nitipin ke guru? Karena satu alasannya nggak ada waktu. Lalu yang kedua mungkin alasannya orang tuanya nggak bisa dididik. Karena anak ilmunya kurang, makanya dititipin kepada guru-guru. Cuma orang tua sekarang ini di Jakarta bukan di sini, bukan di Jakarta. Di mana Ibu? Di Jakarta. Cuma orang tua yang di Jakarta kadang suka seenaknya aja memperhatikan guru. Mentang-mentang guru ngaji, mentang-mentang guru PPA disembarangin. Padahal jasa guru-guru kampung yang ada di kampung kita ini tidak akan pernah ada yang namanya guru kita yang mulia, guru yang kita kagumi, Rahmatul Abdur, Al-Alim wal
mentang-mentang bayaran dari pukul bayaran semaunya ada bayaran. Bayaran 20.000, duitnya 1.000-an semua lemehan. Dia bilang Allah. Bu, Pak, ayo kalau anak kita pengen jadi anak yang soleh dan solehah, maka perhatikan guru anak-anak kita. Bayarannya berapa? Bayarannya kata Pak Guru 100.000. Gede amat, jangan begitu. Berapa bayarannya? 100.000 nih ditambahin sama Pak 150.000 kasih sama Ustaz. Tuh dari kakak Pak begitu. Coba ibu bulan buat anak-anak kursus komputer, kursus matematika, ya kursus bahasa Inggris, duitnya cakep-cakep banget. Boleh ngambil di ATM, ya 300.000 uangnya juga, masih wangi baru duit baru, yang buat ustaz aja bau minyak angkat. Masya Allah, bau minyak air putih, bau minyak gosok GPU, buat GPU mah duitnya tuh. Bu ya, perhatiin guru-guru kita. Manistahofatil ulama usrodin. Barang siapa orang yang meremehkan guru, meremehkan ulama, maka dia akan dipastikan untuk tersesat. Dia akan merugi urusan agamanya. Na'udzubillah. Laula Rabbi ma'a Rabbi. Kalau bukanlah karena guru-guru kita, kita tidak akan tahu itu siapa Tuhan kita. Kalau bukan karena guru-guru kita, kita tidak akan tahu bagaimana cara baca Quran yang benar. Kalau bukan karena guru-guru kita nih, tim hadroh tidak akan bisa main hadroh dengan baik. Enak kalau tadi saya dengarnya ada ada gitu-gituannya tuh. Kayak gini gitu, kayak gini ya. Padahal itu pakai tangan tuh ya. Masya Allah. Tuh bertanya dulu. Saya bisa berdiri kayak begini lantaran berkah dulu Bapak. Dibilang pintar, saya mah bodoh, nggak pintar, bodoh saya. Cuma kebetulan dapat doa guru, begitu aja udah. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, untuk apa kita berada di alam dunia ini? Tentunya untuk menjalankan penawaran kita melalui ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, ila aina tadhabun. Setelah dari dunia kamu mau kemana, mau ngapain? Tentunya jawabannya adalah mempertanggungjawabkan aktivitas di dunia kita ini saudara. Mempertanggungjawabkan aktivitas, hati-hati. Namanya LPG, laporan pertanggungjawaban, bisa ditolak, bisa disetujui. Kalau ditolak urusannya neraka, kalau disetujui urusannya surga. Kalau di dunia ditolak LPG, bisa direvisi ulang, bisa didaur ulang, bisa diperbaiki. Tapi LPG akhiratnya Allah, laporan pertanggungjawabannya Allah, tidak bisa dikaji ulang. Tinggal tunggu hukuman yang akan Allah berikan. Na'udzubillah. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah wanti-wanti buat kita semua. Beliau mengatakan dalam kitab Shahihul Ibad yang
jangan dikasih makanan, jangan ada reklamasi, jangan pakai ban, jangan pakai perahu. Kira-kira sanggup apa tidak? Sanggup apa tidak? Oh, sekalipun Kopaskat, komando pasukan atak sekalipun yang sudah terlatih, saya yakin jangan sanggup, saudara. Itulah bayangan masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal iman dan ketakwaan, dalam kurung meninggal mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan keluarga kita, tetangga kita yang belum hadir, diwafatkan oleh Allah, dimandikan oleh Allah yang beriman dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Pak, Ibu, dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sawah ladangnya akhirat. Semakin banyak kita nabung, celengan begitu dibongkar akan penuh duitnya. Lalu kenangan yang paling indah di alam dunia ini, ketika kita sudah meninggalkan dunia, berada di alam barzakh, adalah amal-amal kebaikan. Tuh kenangan terindah yang gak bisa terulang kembali. Ya Allah, kalau tahu begini mah saya pengen sering silaturahmi. Kalau tahu begini mah saya gak akan musuhan sama tetangga saya. Kalau tahu begini mah saya pengen cepat-cepat minta maaf sama orang yang saya zalimi. Kalau tahu begini mah saya pengen cinta sama anak yatim. Padahal tetangga saya ada yang kelaparan, anak yatim, tapi kenapa dulu kok saya nggak memperhatikan dia? Ya Allah, maharupinya saya hari ini, ya Allah. Coba kenangan terindah dalam dunia adalah amal soleh yang kita lupakan. Maka dari itu Nabi pantas yang kedua apa kata Nabi? Sihatuka qabla saqomika. Pergunakan sehat kita ini sebaik-baiknya. Dinaka qabla fakrika. Kaya kamu sebelum datang masa miskin kamu. Mumpung masih sehat, ayo mari sama-sama perbanyak silaturahmi. Hidupkan kembali ini sama bapak, sama ibu, sama kita semua. Mana nih keluarga saya yang saya sempat lupain? Cuma gara-gara masalah perahu berantem misalnya. Cuma gara-gara masalah parkir berantem misalnya. Cuma gara-gara sibuk sedikit berantem. Ayo kita harus punya mental orang yang sering hadir di majlis taklim. Awas Pak, guru saya berkata begini, mental orang yang hadir di majlis taklim, mentalnya jangan sama kayak orang yang belum pernah duduk di majlis taklim. Saya ulangi, mental orang yang sering bertahun-tahun hadir di majlis taklim, mentalnya jangan sama orang yang belum pernah duduk di majlis taklim. Kalau mentalnya sama, berarti percuma duduk di majlis taklim. Kalau orang yang sering duduk di majlis taklim, sifat emosinya jadi turun, sifat egoisnya jadi turun, sifat sombongnya, angkuhnya jadi turun, sifat tidak
Jangan selalu napak di tanah. Orang kalau punya ilmu jalannya napak di tanah. Tapi orang kalau tidak pernah hadir di majelis ilmu, sifat sombong angkuhnya keluar, jalan ada napak di tanah. Terbang saking sombongnya itu. Dipanggil juga kalau menengok, harusnya pakai toang di Ustaz Haji Lukman baru nengok begitu. Ya, maunya ditegur duluan, negur orang tak pernah mau. Kita nggak boleh sama kayak begitu mentalnya. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita kembali lagi. Ilahi yang terjadi, kita mau kemana sih? Habis dari alam dunia ini, tidak lain tadi mempertanggungjawabkan aktivitas dunia kita. Mumpung badan masih sehat, mumpung Allah masih kasih rezeki sama kita, ayo bantu tetangga kita, bantu saudara-saudara kita, bantu anak-anak yatim. Karena itu adalah kenangan terindah di masa kita masih hidup di alam dunia. Lagi Pak, Ibu, ada ceritanya orang banyak sedekah itu miskin, ada apa enggak? Ada enggak Pak? Bu, ada enggak orang mengeluarkan sedekah mau bantu miskin, ada apa enggak? Coba lihat, kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam kok kayaknya makin kaya? Ada apa itu? Apa rahasianya? Mau tahu rahasianya Pak? Kenapa Nabi Sulaiman makin kaya? Mau tahu rahasianya? Padahal setiap hari Nabi Sulaiman itu gudang makanannya itu selalu dikeluarkan rahasianya untuk ngasih makan orang yang ada di dunia plus hewan-hewan yang ada di lautan. Awalnya Nabi Sulaiman sempat sombong. Kalau makanan saya segini besarnya gudangnya, ini hewan yang ada di laut saya mampu kasih semua. Akhirnya Allah utus ikan nun. Ikan apa itu namanya? Ikan apa itu? Ikan nun namanya. Kata Allah begini, hai Sulaiman, kalau memang kau sanggup untuk bisa ngurus makhluk yang ada di lautan ini, silakan kau coba. Akhirnya Allah utus ikan nun, tidak kenyang-kenyang ikan nun. Sementara gudang makanan hampir habis. Disitulah Nabi Sulaiman beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Tidak ada yang kaya kecuali Allah Subhanahu. Setelah Nabi Sulaiman mendapat pelajaran dari situ, setiap hari Nabi Sulaiman memberi makan orang dan memberi makan ikan yang ada di lautan. Ikan nun datang lagi, cuma ngasih kabarnya beda. Apa kata ikan nun? Ya Nabi Sulaiman, cukup, semua udah kebahagiaan. Ini kita jadi ini kebanyakan makan. Jadi nggak bisa berenang nih. Jadi begitu, udah cukup. Akhirnya dicukupkan hari itu, memberi makan tinggal setengah makanannya yang ada di dalam gudang. Ditutuplah gudang tersebut. Begitu besok, tahu-tahu makanannya udah penuh lagi. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya semakin kaya, miskin sering sedekah, Allah akan berikan kekayaan. Memiliki kesulitan, sering bersedekah, akan Allah berikan jalan keluar. As-shadaqatu tanfa'ul bala. Kalau kita punya kesulitan, sering sedekah. Insya Allah akan Allah berikan dia jalan kemudahan atas segala kesulitannya. Insya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, setelah kita sudah mengetahui tiga unsur ini, kenapa kita bisa ada di alam dunia? Untuk apa kita di alam dunia ini? Lalu kemana kita akan pergi dari alam dunia ini? Dan mau ngapain setelah dari alam dunia ini? Kalau tiga ini
sebagai pintu gerbang amal kebaikan yang kita lakukan. Kalau sholat lima waktunya rusak, maka amal kebaikan yang kita lakukan itu pun akan dibawa rusak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sadar, bila sholatnya rusak, maka amal ibadah, amal kebaikan yang kita lakukan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti layaknya debu di atas batu yang besar tertimpa dengan air hujan yang langsung hilang begitu saja, tidak memiliki pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan, walaupun cuma sedikit, tapi mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam yang penuh kemuliaan ini, ingat malam ini tanggal mau berubah menjadi tanggal 10 Rajab. Mbah Ainul Zubair sering mengatakan, di